Salam saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita akan kembali sharing sebuah firman Tuhan. Namun sebelum itu saya akan memberikan sebuah tema kepada kita semua, yaitu kepastian keselamatan bagi orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, di sini saya akan menggarisbawahi kata kepastian. Karena tentunya ini adalah pembahasan yang kita akan bahas bersama di pagi hari yang indah ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di luar sana pernah kita mendengar ada orang yang berkata bahwa keselamatan bisa hilang dari diri orang percaya. Mengapa demikian? Karena mereka berkata bahwa dengan perbuatan baik manusia bisa dapat memperoleh serta mempertahankan keselamatan. Sehingga di dalam hal ini mereka berkata bahwa ketika seseorang telah percaya tetapi ia tidak melakukan perbuatan baik, maka keselamatan akan hilang dalam diri dia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya akan memberikan sebuah firman Tuhan sebagai dasar pembahasan kita di pagi hari ini untuk menguatkan topik yang telah saya baca tadi. Nah, saudara-saudaraku, di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus dengan tegas sangat-sangat menekankan bahwa jangan ada seseorang pun yang memegahkan diri karena perbuatan baik sehingga ia dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya bukan meniadakan perbuatan baik dalam diri orang percaya. Tetapi di sini saya akan membahas dalam dua pembahasan, yaitu dalam perbuatan baik, yaitu perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Dan yang kedua, perbuatan baik bukan untuk mempertahankan keselamatan. Akan tetapi di sini perbuatan baik adalah sebuah kewajiban bagi orang percaya. Mengapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita dengan kasih karunia. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita lebih menekankan perbuatan baik demi memperoleh keselamatan? Jika demikian, kalau perbuatan baik yang kita lebih utamakan untuk memperoleh serta mempertahankan keselamatan, saudara, ini seolah-olah kita menandakan pengorbanan Kristus di kayu salib, saudara. Karena apa? Saudara-saudaraku, ketika kita melihat ke belakang, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab kita berkata bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Manusia telah terpeleset dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi di balik semua itu, karena inisiatif hati Allah, karena kasih karunia, kita telah diselamatkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat teks ini, sesuai dengan tema kita, kepastian keselamatan bagi orang percaya, bagaimana mungkin Allah telah memilih orang percaya, Allah telah memilih seseorang, telah menentukan seseorang dari sebelum dunia dijadikan. Seperti dalam Roma pasal 8 ayat 28, 29 hingga ayat ke-30, dan surat Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, mereka itu juga telah dipilih dan ditentukan sebelum dunia dijadikan. Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita masih berkanjang dalam perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, apakah kita akan menyediakan pengorbanan Kristus? Di sini Rasul Paulus lebih menekankan bahwa jangan ada seseorang pun yang lebih memegahkan dirinya karena perbuatan baiknya dia. Karena perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, apalagi mempertahankan keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah sebuah keharusan dalam diri kita orang percaya kepada Kristus. Karena apa? Kristus telah menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang percaya, itu adalah gerakan dari Roh Kudus.
Jadi bagaimana mungkin roh yang sama yang menggerakkan seseorang untuk diselamatkan, bertobat dan diselamatkan, dengan roh yang sama membuat seseorang murtad? Itu tidak mungkin, saudara. Karena ketika seseorang menerima Kristus atau percaya, sebelum dia percaya, Allah telah memilih dan menentukan dia sebelum dunia dijadikan. Jadi bagaimana mungkin saudara berkata bahwa keselamatan bisa hilang dalam diri orang percaya? Bagi saya, sebagai kesimpulan, sekali Allah memilih orang percaya, sekali Allah menentukan orang percaya, itu kekal untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Dan saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera dimanapun saudara berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin kebenaran firman Tuhan.